Yo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini kita mau bahas kasus yang bikin geleng-geleng kepala dan miris banget. Kejadiannya di Sukabumi tahun 2019 lalu. Tapi biar beda kita putar balik timelinenya, oke? Jadi siap-siap ya. Bayangin deh, di tahun 2020, tepatnya tanggal 12 Maret, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi ngetok palu buat Sri Rahayu alias Yuyu. Doi divonis 13 tahun bui dan denda 1 miliar rupiah. Gede banget kan? Kalau nggak bayar denda, hukumannya ditambah 3 bulan kurungan. Padahal, Jaksa Penuntut Umum, JPU, nuntut Doi 17 tahun penjara atas pasal berlapis tentang perlindungan anak dan adopsi. Tapi, hakim punya pertimbangan sendiri. Katanya Sri menyesal, sopan di sidang, dan belum pernah dihukum. Nggak cuma Sri, kedua anak kandungnya juga kena getahnya. Randy yang umurnya 16 tahun waktu kejadian, divonis 7 tahun 6 bulan penjara plus pelatihan kerja 10 bulan. Adiknya, Rudy yang masih 14 tahun, dihukum pelatihan kerja 1 tahun di panti sosial di Bogor. Ketua Komnas Perlindungan Anak waktu itu sampai bilang, kasus ini nggak bisa dibiarin dan harus jadi momentum buat gerakin perlindungan anak di masyarakat. Nah, sebelum vonis itu keluar, pasti udah ada dong persidangan dan pengungkapan fakta-fakta yang bikin shock. Oke guys, siap. Kita balik lagi ke bagian yang paling bikin merinding dan nggak habis pikir. Jadi, setelah jasad Nadia yang malang itu ditemuin, polisi mulai nyari tahu sedalam-dalamnya apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian bocah 5 tahun itu. Dan jeng-jeng-jeng, kebobrokannya malah makin kebuka. Bayangin aja, di rumah kontrakan Sri di Bojongloa itu, bukan cuma bau duka yang nyebar, tapi juga bau dosa yang udah akut banget. Polisi nemuin fakta yang bikin muntah. Sri, ibu angkat Nadia, ternyata punya hubungan terlarang alias incest sama kedua anak kandungnya sendiri, Randy dan Rudy. Mereka ini masih pada bocah ingusan loh, umurnya baru 16 dan 14 tahun waktu kejadian. Dan nggak cuman itu aja kegilaannya. Sri ini juga merintahin Randy dan Rudy buat ngelakuin hal yang sama ke Nadia. Kebayang nggak sih anak sekecil itu harus ngalamin trauma yang sebegitu mengerikan dari orang-orang terdekatnya? Nah, yang lebih sinting lagi, katanya pas Randy dan Rudy lagi melampiaskan nafsu bejat mereka ke Nadia, Sri ini malah cemburu. Iya, cemburu. Kayak nggak punya hati nurani sama sekali. Diduga kuat, rasa cemburu inilah yang akhirnya bikin Sri gelap mata dan ngehabisin nyawa Nadia, bocah nggak berdaya itu. Setelah Nadia nggak bernyawa, bukannya panik atau nyesel, ketiga pelaku ini malah melanjutkan perbuatan bejat mereka di dekat jasad Nadia. Ini udah level psikopat akut sih, nggak ada kata lain. Kapolres Sukabumi waktu itu sampai bilang, kelakuan menjijikan ini kemungkinan besar dipicu karena mereka sering nonton film panas yang bikin otak mereka korslet dan akhirnya ngelakuin hal-hal di luar batas kemanusiaan ke ibu kandung dan adik angkat mereka. Tapi, Sri punya pembelaan sendiri. Dia ngaku justru dialah yang sering ngajakin kedua anaknya buat ngelakuin hubungan terlarang itu. Katanya, Randy dan Rudy sering nolak, tapi dia paksa. Dia bahkan nyeret anak-anaknya ke kamar dan ngelucutin pakaian mereka. Trisam? Jangan tanya lagi, katanya udah pernah mereka lakuin bertiga. Alasan Sri kenapa dia tega nyicipin anak-anaknya sendiri. Karena udah 2 tahun nggak disentuh suaminya, Hidayat yang udah kepala 6. Katanya, si bapak udah nggak bisa memuaskan dia yang masih 35 tahunan. Sementara itu Randy ngaku udah 3 kali ngelakuin perbuatan terkutuk itu ke Nadia, dan Rudy udah 2 kali. Dari fakta-fakta yang mengerikan ini, polisi langsung gercep periksa kejiwaan Sri. Dan hasilnya, dia nggak gila. Dokter spesialis jiwa udah mastiin itu. Jadi, semua perbuatan kejinya itu dia lakuin dalam keadaan sadar. Pas polisi geledah rumah mereka, makin banyak lagi bukti yang ditemukan. Selain pengakuan para pelaku, ada ceceran air mani di pakaian, kasur, dan beberapa tempat lain. Udah jelas banget kan, hubungan terlarang ini udah jadi kebiasaan menjijikan di rumah itu. Dengan bukti-bukti segudang ini, nggak ada alasan lagi buat nggak bawa kasus ini ke meja hijau. Dan akhirnya, di pengadilan, terungkaplah semua kebusukan ini. Meskipun vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, tapi setidaknya keadilan buat Nadia udah sedikit terbayarkan. Polisi sendiri bisa nyampe ke fakta mengerikan ini setelah ngelakuin penyelidikan mendalam. Awalnya,
Setelah jasad Nadia ditemuin di Sungai Cimandiri, tanggal 22 September 2019, polisi langsung gercep nyari tahu identitas korban. Ternyata, Nadia ini tinggal sama keluarga angkatnya di Bojongloa. Pas polisi datengin rumah Sri dan Hidayat, Sri ngaku kehilangan Nadia. Katanya, pagi itu dia mau keluar rumah, Nadia mau ikut, tapi nggak dibolehin. Pas Sri balik, Nadia udah nggak ada. Dia juga sempat bilang Nadia punya epilepsi. Tapi, hasil otopsi malah nunjukin hal yang beda banget. Ada kerusakan di bagian tengkorak dan luka di sekujur tubuh Nadia. Jelas banget, bocah malang ini nggak cuma hanyut, tapi dihabisi. Tetangga-tetangga sekitar juga banyak yang bersaksi sering dengar Nadia disiksa sama ibu angkatnya. Bahkan, Nadia pernah bilang sendiri ke warga kalau dia ditendang sama keluarga angkatnya. Warga yang nggak tega sempat laporin ini ke polisi, dan Sri pernah bikin surat perjanjian buat nggak nyakitin Nadia lagi. Tapi, omongan doang, kenyataannya warga masih sering dengar Sri marah-marah ke Nadia. Katanya, Nadia sering dipukul, bahkan pernah disetrika kakinya. Flashback lagi ke awal mula Nadia bisa diasuh sama Sri dan Hidayat. Jadi, Nadia ini lahir tahun 2014 dari ibu kandungnya, Yuli, dan ayah kandungnya, Hadi. Sayangnya, Hadi udah punya istri dan nikah siri sama Yuli tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Setahun kemudian Nadia lahir. Istri pertama Hadi akhirnya tahu dan minta cerai. Hadi ninggalin Yuli dan Nadia gitu aja. Yuli jadi single mom dan ngurus Nadia sendirian. Tapi pas Nadia umur 7 bulan, Yuli nikah lagi sama cowok bernama Jaja. Yuli mau pindah rumah, terus tetangganya, sepasang lansia bernama Mak Kokom dan Ajang, minta Yuli buat ngasih Nadia ke mereka buat dirawat. Yuli setuju, tapi pesen jangan dibawa kemana-mana dan dikembaliin kalau udah nggak sanggup. Mak Kokom dan Ajang sayang banget sama Nadia kayak cucu sendiri. Tapi pas Nadia umur 2 tahun, Mak Kokom sakit-sakitan dan nggak bisa ngurus Nadia lagi. Awalnya mau dikembaliin ke Yuli, tapi udah lost contact. Akhirnya, Mak Kokom terpaksa nyerahin Nadia ke tetangganya yang lain, yaitu Sri Rahayu alias Yuyu dan suaminya, Hidayat. Mereka udah punya 2 anak cowok, Randy dan Rudy. Karena pengen anak perempuan, mereka nerima Nadia jadi anak angkat. Mak Kokom juga pesen ke Sri dan Hidayat buat rawat Nadia baik-baik. Awalnya sih semua kelihatan baik-baik aja. Nadia tumbuh di keluarga angkat barunya. Tapi, lama-kelamaan, tetangga mulai denger Sri nyakitin Nadia. Dan endingnya, kita semua udah tahu Nadia ditemukan nggak bernyawa di sungai. Gila banget kan ceritanya? Bener-bener di luar nalar. Semoga Nadia tenang di sana dan kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat lebih peduli sama anak-anak di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat cerita-cerita lainnya yang nggak kalah menarik. Bye!